Hi, how are you? It's nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Albernas Wisnowo and my prodi Management 25P. Oke, baik kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya adalah kewirausahaan, memulai dan mengelola bisnis. Jadi, kita akan memulai materi kita apa sih itu kewirausahaan, memulai dan mengelola bisnis. Langsung saja ke materinya. Let's go. Di sini judul kita adalah kewirausahaan, memulai dan mengelola bisnis baru. Definisi kewirausahaan. Definisi dasarnya adalah kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk di bawah kondisi risiko dan ketidakpastian. Lalu, peran strateginya sebagai motor penggerak ekonomi mikro dan makro, membuat lapangan kerja baru berskala lokal dan nasional. Yang kedua adalah meningkatkan kompetisi pasar yang mendorong efisiensi global. Yang ketiga, memperkenalkan inovasi produk dan efisiensi teknologi operasional. Di sini adalah ada karakter wirausahaan, ada visi dan inovasinya, mampu melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah, selalu berorientasi pada pemecahan masalah kreatif. Toleransi resiko, mengambil resiko yang terhitung atau calculate risk, bukan spekulasi buta, siap menghadapi ketidakpastian finansial. Yang ketiga ada persistensi, memiliki daya juang tinggi atau grit untuk bangkit dari kegagalan, fleksibel dalam eksekusi namun kokoh pada tujuan utama. Jadi ini adalah karakter wirausahawan. Lalu kita lanjut, ada keuntungan dan tantangannya. Keuntungan utamanya otonomi penuh, kebebasan penuh dalam mengambil keputusan bisnis, taktis maupun strategis. Lalu potensi finansial, peluang mendapatkan keuntungan tanpa batas dibanding gaji tetap. Lalu yang ketiga ada aktualisasi diri, menyalurkan pasion dan merealisasikan ide ideal secara mandiri. Tantangan nyatanya ketidakpastian pendapatan. Tidak ada jaminan profit di masa awal rintisan. Yang kedua, beban kerja ekstrim. Memerlukan dedikasi waktu yang luar biasa, seringkali tanpa libur. Yang ketiga ada tanggung jawab moral. Menanggung risiko kegagalan bisnis dan nasib karyawan. Lalu kita lanjut ke tahap perencanaan. Di sini analisis peluangnya, yang pertama identifikasi celah pasar atau market gap. Mencari kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi secara optimal dan kompetitor saat ini. Lalu spesifikasi target demografis, menentukan secara detail kelompok konsumen utama yang akan disasar. Atau usia, pendapatan, perilaku, dan belanja. Lalu ada analisis skalabilitas usaha, menguji apakah model bisnis memiliki potensi untuk diduplikasi dan dikembangkan ke skala yang lebih besar tanpa peningkatan biaya linear. Lanjut, pentingnya rencana bisnis. Nah, mengapa setiap startup wajib memiliki bisnis plan tertulis? Nah, jadi kenapa? Ya, peta navigasi operasional menjaga arah gerak tim
agar tetap fokus pada visi dan target perusahaan. Yang kedua, atraksi investor secara syarat mutlak mutakhir untuk meyakinkan lembaga keuangan dan venture capital. Lalu mitigasi risiko, mendeteksi kelemahan finansial dan hambatan pasar sebelum modal real dipertaruhkan. Nah, ini mengapa pentingnya rencana bisnis, adanya peta navigasi operasional, atraksi investor, dan mitigasi risiko. Lalu ada struktur rencana bisnis. Komponen pentingnya ada ringkasan eksekutif, rencana pemasaran, secara operasional, proyeksi keuangan. Di sini ringkasan eksekutifnya saripati seluruh dokumen bisnis, elevator pitch yang memikat minat investor, dan lalu rencana pemasaran, strategi akuisisi pelanggan baru, lalu formulasi, segmentasi, positioning, dan 4P. Lalu rencana operasionalnya detail proses produk harian, standar operationing, prosedur, and alur supply. Proyek keuangannya estimasi finansial 3-5 tahun ke depan. Lalu break even point atau BIP dan proyeksi arus kas. Lalu bentuk kepemilikan bisnisnya ada 3, yaitu yang pertama ada perorangan, kemitraan CV, perseroan terbatas. Nah, kita akan membahas perorangannya. Dimiliki satu individu, manajemen sangat fleksibel dan kendali mutlak, namun tanggung jawab finansial pribadi tidak terbatas atau utang usaha. Lalu kemitraannya gabungan 2 orang atau lebih. Modal terkumpul lebih besar dengan pembagian keahlian, namun rawan konflik internal antar suku. Dan perseorangan terbatasnya badan hukum terpisah dari pemilik. Tanggung jawab pemilik terhadap pemilik terbatas pada saham. Memudahkan transfer kepemilikan dan pendanaan besar. Lalu kita masuk ke aspek finansial. Nah, sumber permodalan bisnisnya ada 3. Bootstrapping, modal mandiri, dan yang kedua ada debt financing atau pendanaan utang. Yang ketiga ada equity financing. Dan faktor kegagalan startupnya bisa kalian lihat di sini tidak ada kebutuhan pasarnya 42%. Kehabisan kas atau modalnya 29%. Komposisi tim kurang tepatnya 23%. Kalah dalam kompetisi pasarnya 19%. Data di atas menegaskan bahwa kecocokan pasar atau produk market fit jauh lebih menentukan kelangsungan startup dibanding aspek finansial murni. Lalu ada alokasi modal startupnya. Di sini mayoritas modal awal dialokasi secara agresif untuk pematangan kualitas produk dan penetrasi pangsa pasar. Nah, di sini ada langkah memulai bisnisnya, ada 4 fase. Yang pertama ada fase pertama ideasi dan riset. Yang kedua ada penyusunan rencana, yang ketiga ada legalitas finansial, dan yang keempat ada peluncuran pasar. Nah, fase yang pertama melakukan survei kebutuhan pasar awal, analisis SWOT, dan penyaringan kelayakan ide. Lalu fase kedua menulis rencana bisnis lengkap termasuk proyeksi arus kas dan persiapan prototipe produk. Yang ketiga ada pengurusan izin usaha, pendaftaran badan hukum atau PT dan CV, dan pencarian modal eksternal. Lalu fase keempat memulai operasional resmi, meluncurkan champion ke pemasaran dan literasi umpan balik awal.
Lalu kita masuk ke mengelola bisnis. Nah, kepemimpinan dan tim. Membentuk struktur kerja solid. Keberhasilan usaha baru sangat bergantung pada sinergi tim awal. Pendiri harus mampu berperan sebagai pemimpin transformasional, mendelegasikan tugas taktis dan menciptakan kultur kerja yang transparan. Fokus utama di fase awal adalah rekrutmen talenta multifungsi yang fleksibel serta berani belajar menghadapi dinamika perubahan target operasional harian. Lalu di sini ada strategi pemasaran awalnya, ada pola pikir niche, pemasaran digital, dan daur feedback. Nah, di sini ada tren bisnis modernnya, transformasi dan integrasi digital. Landscape kewirausahaan modern menuntut adaptasi kilat terhadap teknologi digital. Bisnis konvensional wajib bertransformasi menggunakan otomatisasi cloud, sistem pembayaran nirkabel, dan analitik data. Keselarasan antara operasional yang efisien dan nilai-nilai ramah lingkungan. Green business menjadi daya tarik keunggulan kompetitif utama saat ini. Nah, inspirasi pengusaha, cara terbaik untuk memulai adalah berhenti banyak berbicara dan segera melangkah untuk bertindak. Baik, itu saja dari materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya di next video. Bye-bye.